nangis nggak nyelesain masalah gitu. Kalau nangis bisa nyelesain masalah, aku pilih nangis. Tapi masalahnya kan nangis nggak nyelesain masalah. Jadi kayak bayangin aja tuh kalau tahun 2024 gue skydiving, bisa-bisa aneurisma gue pecah gitu. Jarang orang yang tahu nih tentang dia terkena aneurisma kalau nggak MRI gitu. Tapi memang efeknya yang luar biasa, dia kayak bom waktu gitu. Kalau misalnya pecah antara mati atau stroke gitu. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini saya bareng Jessica yang ternyata temennya Nia. Jadi kita ketemu terus ngobrol-ngobrol, sempat ngobrol-ngobrol dikit. Ternyata temennya temen, jadi temennya Nia. Nggak nyangka juga ketemunya malah lewat podcast ini. Iya sih. Ya. Pas lihat-lihat kan di mana di YouTube-nya, oh iya ada Nia gitu. Nia barusan nih berapa episode lalu dia ngobrol bareng kita. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol sama Jessica ini tentang ya hidupnya lah. Ngomongin apa lagi ya kita kalau nggak tentang hidupnya. Jadi si Jessica ini dulu kamu lulusan itu ya China ya? Iya, jadi kayak aku S1 memang di Indo, di Ciputra, makanya kenal si Nia itu. Di UC, terus setelah itu langsung ambil ke Iya, langsung China. Ke China. Awal sih niatnya China-nya di mana sih? Di Tianjin. Di Tianjin. Jadi Peking itu kan ibu kota, Tianjin itu setengah jam dari Peking gitu. Setengah jam dari Beijing. Itu mulai tahun berapa berarti? Itu aku di 2014. Berarti setahun setelah lulus ya? Belum lulus juga ya, jadi kan pas itu kayak lulusnya agak kecepatan, jadi ya udah daripada nganggur ke Cina dulu sekolah bahasa gitu. Oh, berarti sebelum lulus malah ke Cina? Iya, terus setelah itu kan graduation pulang dulu terus tetap lanjut lagi ke sana gitu. Awalnya kayak setengah tahun lanjut setahun sampai keterusan pas setengah tahun di Cina ya. Itu ngambil kuliah di sana? Iya, jadi awal ambil bahasa doang. Tapi sekolah bahasa kan sebentar ya, kayaknya 6 bulan sampai setahun aja ada kan? Jadi awal rencana kan cuma 6 bulan, setelah itu dapat scholarship. Karena dapat scholarship ya udah lanjut lagi sampai S2 gitu. Ngambilnya apa di sana? Ambil bisnis aja deh, jangan yang susah-susah. Kalau teknik kayaknya bahasanya pakai bahasa sono susah ya? Iya, ambil ekonomi aja udah susah kan. Ekonomi susah, matematikanya pusing banget gitu. Kalau bisnis nggak terlalu? Kalau bisnisnya kebetulan saya ambil subjek-subjeknya yang memang saya kuat ketika di Indo gitu. Pokoknya jangan sampai nggak lulus gitu. Penting lulus dulu. Penting lulus, tapi kan di sana pun kita juga belajar lebih membuka pikiran. Jadi ya nggak masalah juga sih. Ya, dengar-dengar juga, lihat-lihat sih bukan dengar-dengar, lihat di Stalking itu kan kamu di sana kan juga ada komunitas ya, komunitas Katolik ya. Benar. Itu ceritanya permulaannya gimana sih? Jadi ceritanya pas itu aku ada teman nih, satu teman ini dia juga kita dulu satu komunitas pas di Surabaya. Oh, teman berangkat dari Surabaya. Teman kuliah juga, kuliah kita sama-sama ke Tianjin dan memang kita satu sel group pas itu. Ya udah pas kita ke Cina, kita kayak apa ya? Kita kan pasti butuh komunitas juga, ingin tetap sharing dan lain-lain. Ya udah kita ngobrol pas itu kita ngobrol di depot steam ban kayak gitu loh, cuma karena depot steam ban setelah itu ya udah yuk kita buat prayer meeting bareng, ya udah terus kita buat deh gitu. Langsung buat. Iya, terus dia yang kayak ngurusin izin ke Romo dan lain-lain, kan memang di Cina sangat strict ya untuk masalah agama dan lain-lain, jadi kayak dia yang urusin semua, ya udah kita jalan deh sampai itu sekarang. Aku juga penasaran sih, jadi keadaan kayak kalau di sini kan agama bebas ya, kalau di sana keadaannya gimana sih posisi sana? Jadi sebenarnya kok ada Romo juga? Ada Romo kok, jadi kayak apa ya? Government itu beneran kayak beneran harus untuk memperhatikan gitu loh, kayak beneran diatur, manage gitu. Jadi kayak kita nggak bisa bebas emang. Peraturan nomor 1 aja di sekolahan itu nggak boleh berkumpul untuk acara keagamaan lebih dari 6 orang. Itu peraturan nomor 1-nya gitu. Di sekolahan? Iya, di sekolahan. Jadi memang kan dia orangnya banyak banget ya, 1,4 M. Jadi bayangin aja kalau misalnya semua orang punya grup sendiri, punya pemikiran sendiri, negaranya akan chaos gitu kan. Jadi kayak sebenarnya kayak dia buat peraturan kayak gitu tuh ya bagus-bagus. Itu juga. Berkumpulnya di sekolahnya itu atau di mana saja? Yang keagamaan yang itu. 6 orang. Yang pasti yang di dom kita itu peraturan nomor 1-nya kayak gitu. Jadi di dom nggak boleh?
nggak boleh gitu. Nah terus kamu kumpulnya di mana? Di gereja. Oh, kalau gereja Iya, boleh dong. boleh, tapi memang tetap sama pemerintah pun diawasi. Jadi misalnya nih kayak romo yang tugas misa romo yang tugas misi di sana, ya udah ditempatin di paroki ini dan lain-lainnya, itu memang diawasi semua, nggak bisa bebas kayak di negara kita gitu. Misalnya orang romo dari Belanda ke sini langsung ngasih homili itu nggak bisa gitu. Jadi memang ada aturan-aturannya tuh banyak, tapi ya masih bisa kok kita beragama gitu. Jadi romonya di sana orang setempat ya waktu itu? Ada yang romo setempat, ada yang romo luar. Kebetulan pas itu kita juga sempat dapat romo Indo juga. Oh, romo Indo juga? Iya, romo Eko dari Eko? CM. Kayaknya dulu dia pernah di Saint Louis gitu. Oh iya. Pas zamanmu berarti sempat sama romo Eko? Sebelum saya masuk, jadi kayak tahun 2012-2013an beliau di sana. Lumayan ya berarti. Romonya macam-macam, ada yang romo dari India, romo Filipina, saya juga sempat romo dari US kayak gitu. Jadi setelah kamu pembicaraan itu terus ngadain itu pertama kali perkumpulan itu di gereja. Jadi kayak prayer meeting ya, lebihan kayak cell group gitu. Berapa orang pertama kali guys? Wah, pertama orang inget banget cuma 5, jadi satu kan cuma 2, saya sama teman saya. Setelah itu orang India 1 sama romo 1, ya 4 orang. Jadi awalnya kan Inggris aku tuh jelek banget ya, nggak bisa Inggris. Masa nggak bisa Inggris? Maksudnya untuk fluently itu kan enggak, cuma broken bisa English gitu. Nggak hanya broken English, ada time gitu kayak beneran parah banget gitu. Jadi kayak maunya tuh awal tuh kita buat bahasa Indonesia aja. Tapi setelah itu kayak teman India kita mau masuk gitu. Terus? Ya udah mau nggak mau ganti Inggris, terus si romonya ternyata juga mau ikutan. Jadi kayak berubah dari yang romonya awalnya. Waktu itu romo sono. Romo US soalnya. Romo US. Jadi kayak awalnya yang kita mau buat tuh Indonesia, terus jadi akhirnya berubah jadi Indonesia Inggris. Katolik di sana pertamanya. Maunya untuknya gitu kayak cell group orang Indo, tapi jadinya malah internasional punya gitu. Berempat terus akhirnya sampai terakhir kamu di sana sampai berapa tuh? Itu kan ya jumlah itu kan up down. Terus setelah itu juga bersyukurnya aku memang mungkin bukan tipe orang yang manage, tipe orang yang cuma punya ide gitu. Jadi ya kebetulan juga ada misionaris dari India yang tetap growingin gitu. Jadi ya kayak jumlah naik turun ya sempat juga kayak misalnya 15-20 juga pernah, tapi juga pernah down lagi. Kan kayak kita tetap ada misa dong. Kalau Katolik kan tetap aja misa yang utama. Setelah itu kalau yang prayer meeting ini kan cuma sifatnya tambahan, as a vitamin lah ya. Seminggu sekali paling gitu. Iya, seminggu sekali. Setelah itu kita biasanya have a dinner kayak gitu. Kumpul-kumpul aja biasa. Seru ya tapi ya. Seru banget. Itu soalnya kan nggak cuman sama orang Indonesia kamu jadinya, sama orang mana aja tuh. Paling jauhnya. Wah, beneran all over the world. Karena kayak teman-teman kita dari Nigeria, Afrika Selatan, US, Jerman, Italia. Terus mau teman-teman dari Aussie, teman-teman South Asia, setelah itu Korea, itu semua ada gitu. Dan beneran. Itu kumpul di Cina. Iya. Jadi kayak beneran kayak apa ya, all over the world lah, bukan kayak Zimbabwe lah, terus kayak negara yang di kepulauan kecil apa gitu namanya. Iya, nggak tahu dengar, nggak pernah dengar jugaan, itu juga ada gitu. Jadi kayak sekaya itu sih, kayak saudara-saudara kita yang dari saudara-saudara Katolik kita tuh beneran all over the world gitu. Gila ya, tapi mereka juga belajar bahasa Mandarin semua, China semua itu. Iya kan China sekarang raksasa banget ya udah. Bener. Gitu. Keren ya. Terus aku juga sempat lihat di highlightmu juga kan, sempat ada momen kamu doa dalam bahasa kamu masing-masing, tapi doanya Bapa Kami dan doa Salam Maria. Itu pas momen apa, inget nggak? Oh, jadi pas itu tuh memang kita liburan bareng. Jadi kayak aku lupa tuh liburan apa, terus kayak kita. Jadi bukan pas di China ya itu? Ya? Di Cina. Jadi di China kita liburan bareng gitu lah, ke gunung apa aku juga lupa gitu. Kayak itu apa namanya, rekreasi bareng gitu. Outing bareng. Ya udah, terus lah itu kayak kan pasti ada kayak jalan pagi gitu. Terus kita ya romonya ngajakin doa bareng gitu. Terus ya udah kita doa masing-masing gitu. Keren sih, kayak wah gila, kayak walaupun bahasanya tuh beda tapi kayak pemotongannya aja tuh sama, mirip-mirip gitu. Pelafalannya dari wordnya gitu ya? Bukan pelafalannya, tapi kayak Bapa Kami yang ada di surga itu kan ada space-nya gitu. Space-nya? Itu ya space-nya tuh mirip-mirip semua gitu. Merinding kayak keren banget sih. Iya merinding banget sih. Kamu video nggak waktu itu? Nggak, pas itu. Cuman nulis sebagai. Iya. Aku cuman lihat tulisannya, tapi ini kok itu banget ya? Kayaknya keren banget ya. Maksudnya memang. Keren banget. Kamu bahasannya beda-beda, kayak
tapi dalam satu maksud yang sama, Iya, terus bisa barengan. iya. Tapi sebenarnya itu bagusnya Katolik loh. Kita kalau mau misa tuh ya hari Minggu di mana aja nih. Itu enak banget, cuma tinggal googling mass nearby gitu. Kan udah tahu tuh kita mau kemana Di gitu. China bisa juga. Oh, Cina enggak sih. Libur. Cina perkecualian ya. Cina itu kan maksudnya negara yang khusus gitu. Iya, Tapi kalau maksudnya negara-negara lain tuh enak banget, cuma tinggal Oh, iya, mass iya. nearby Mass gitu. nearby bisa langsung ketemu. Iya, gerejanya kalau bukan. Cina itu perkecualian. Even kayak kita harus tahu nih misa untuk foreignernya kapan. Even kadang bukan misanya tuh di gedungnya gerejanya, tapi memang misalnya di aulanya atau gimana gitu. Jadi emang ada trik-trik khusus sih untuk di Cina ya. Gimana tuh? Boleh diceritain lah pengalaman yang mungkin kalau misa tiap minggu. Bisa bedanya tiap minggu pas kalau di gereja saya, di kota saya normal ya, maksudnya misanya di gereja building Kalau gitu. yang kurang normal mungkin. Misalnya kayak misa pas Sabtu Suci gitu. Iya. Jadi kita misa Sabtu Suci itu nggak di gedungnya, tapi kayak di gedung sebelahnya. Di gedung sebelahnya. Jadi bukan di building utamanya, kayak di aulanya gitu loh. Terus kecil banget gitu kan. Terus kayak jam berakhir misanya pun itu udah dibatasin, jam 9 malam udah harus ringkes, udah beres semua. Padahal itu Sabtu Suci ya. Itu salah satunya, saya juga lupa ya, kayak Kamis juga deh, Sabtu juga. Maksudnya kan perayaan yang spesial itu kan biasa lebih lama Iya. waktunya, tapi kamu harus tetap dibatasin jam 9. Iya. Gitu. Kalau yang waktu di tempatmu Tianjin normal. Kalau Kayak di minggu sini. biasa gitu ya. Maksudnya normal nih gimana nih? Normalnya ya maksudnya nggak terlalu dibatasin biasa gua apa. Oh, kan ada slot jam kayak kayak gitu. biasa kayak di sini kan. Gitu. Cuman yang waktu kamu Sabtu Suci itu di luar Tianjin. Bukan di luar Tianjin. Jadi ini misalnya buildingnya terus di sebelahnya gitu loh. Oh. Oke. Kayak di aulanya kayak gitu sih. Ya, sebenarnya kalau diomong China komunis, tapi sebenarnya mereka juga masih memberi kesempatan loh sama komunis itu kan sebenarnya pahamnya aja kan? gitu. Jadi kayak mungkin orang agak bingung sama ateis ya. Betul. Sebenarnya komunis sama ateis itu dua kata yang berbeda ini. Maksudnya beda gitu. Tapi mereka kan kayak sebagian besar juga ateis kan. Cuman sekarang enggak kan. Sekarang kayaknya udah perkembangannya dalam beda lagi, nanti kita jelasinnya lagi antara ateis sama agnostik nih. Lagi. Ini udah beda lagi nih, dua hal yang beda. Ateis kan beneran nggak percaya sama Tuhan ya. Agnostik kan nggak percaya sama agamanya. Jadi dua hal berbeda lagi nih. Yang mana nih maksudnya? Nah, gimana? Kalau Cina kecenderungannya China lebih kemana tuh? Ya kalau emang mereka lumayan percaya ada Tuhan ya, tapi untuk beberapa orang pun harus menjelaskan konsep Tuhan itu seperti apa. Beberapa dari mereka kan memang so scientist banget, jadi kayak harus jelasin nih kalau Tuhan itu misalnya kayak Tuhan itu baik kayak gitu-gitu. Mereka tuh kurang mengerti konsep kayak gitu. Terus kayak kadang kita juga debat masalah bumi itu dimulai dari meteor dan lain-lain kayak gitu tuh possible untuk discuss about it. Iya gitu. Jadi mau nggak mau ya udah, cuma paling bisa gimana mereka merasakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Itu cara paling gampangnya kan. Kayak kita mau jelasin Tuhan ke konsep ke orang yang nggak percaya adanya Tuhan, itu impossible. Nonsense. Itu nonsense bagi mereka. Dan mungkin kayak beda juga ya, mereka kan tipe-tipe yang mungkin bisa dibilang kayak mereka kan tipe-tipe workaholic. Jadi ya udah kayak ya mereka tipe-tipe workaholic. Jadi memang kerjanya gila. Iya, mereka kan yang tipe kerja. Jadi memang untuk segi rohaninya jadi minim ya. Benar. Karena memang mereka lebih ke jasmani, terus karena kerja itu. Persaingannya kan ketat gitu kan. Sangat ketat, 1,4 M bro. Iya betul. Itu 3-4 kali lipatnya dari jumlah penduduk kita 1,4 M belum ditambah pendatang. Benar. Pendatang mungkin nggak banyak ya di sana. Gitu. Lumayan banyak kan orang yang ternyata dari kayak kamu sama orang. Tapi cuma persentasenya nggak ada apa-apanya sama orang lokalnya sendiri. Nggak ada apa-apa. Itu tetap banyak lah ya. Lumayan. Nggak banyak. Nggak. Kalau secara kan kita harus ngitungnya persentas bukan jumlah. Secara persentas kita nggak ada apa-apanya. Sangat kecil. Orang sana yang banyak menyebar di mana-mana. Iya nih, di PIK banyak tuh. Banyak di mana-mana deh kayaknya, semua daerah deh. Iya, sekarang di Indo semuanya banyak ya. Terus setelah dari China tuh kamu pulang berarti sekitar 4,5 tahun ya katanya itu deh. Jadi 2014 aku ke Cina, 2018 aku lulus. Jadi 2018 aku balik Indo. Sempat juga sharing kamu soal staycation
staycation di rumah sakit tuh. Oh iya, jadi kalau itu kan 2018 ya, 2018 pulang Indo. Setelah itu aku kerja di company China gitu. Oh, kerja di company. Sempat kerja dulu di company Cina. Setelah itu kayak tekanannya terlalu besar mungkin ya, kayak company Cina di sini ya. Di sini working time-nya kadang sampai jam 2, jam 1 malam. Jadi lama-lama capek juga. Selama berapa lama tuh kamu? Setahun aja udah cukup tuh, udah kayak drain banget. Jadi kamu setahun cukup kerja di company China nih? Udah cukup lah. Terus akhirnya buka usaha sendiri kayak gitu. Jadi kayak kerja setahun cukup. Setelah itu ya udah buat usaha sendiri gitu. Terus kalau staycation yang ya itu loh. Ceritanya kan lumayan kamu di highlight ya waktu itu deh. Iya lumayan di highlight. Awalnya jadi gimana sih itu? Awalnya periksa aja ke KL gitu kan. Nganterin dong. Iya, itu malah nganterin kan. Terus periksa, setelah itu iseng-iseng lah MRI gitu kan. Pengen tahu juga ya rasanya MRI itu gimana. Terus di sana baru diketahuin tuh ada aneurisma kayak gitu. Itu kalau kamu nggak nganterin mungkin nggak ngerti ya? Iya, jadi ya bagus juga lah. Jadi memang kalau ngomong ke teman-teman juga yang nonton, cek kesehatan tuh perlu ya? Oh, perlu banget. Sangat sih. perlu ya? Lebih baik kayak kita tahu kondisi kita daripada kita telat kan. Nggak tahu ya, itu kan tiap orang beda-beda. Kalau saya sih lebih prefer ya udah tahu kondisinya kita gimana, cara meningkatkannya gimana, terus kalau memang kondisinya buruk, hal apa aja yang harus dihindari kayak gitu. Terus gimana tuh? Ceritanya boleh dong di-share. Misalnya habis cek tuh diketahui keadaan seperti itu, terus kamu gimana? Telepon asuransi sih. Ya kayak beneran realistik banget ya. Telepon asuransi lo langsung kayak gimana nih? Logik banget. Jadi kayak sebenarnya lucu banget ya pas dokternya ngomong aja kayak sampai kan pas itu aku sendiri. Jadi kayak papa mama aku lagi jalan-jalan malahan. Jadi kayak pas aku yang ngambil resultnya aku ngambil sendiri gitu. Dokternya aja sampai gini, kamu nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Terus lo mau gimana gitu kan, ini udah keadaan nangis nggak nyelesain masalah gitu. Kalau nangis bisa nyelesain masalah, aku pilih nangis. Tapi masalahnya kan nangis nggak nyelesain masalah. Jadi ya udah akhirnya kayak telepon ke asuransinya gimana gitu. Malah parent saya sih yang lumayan shock gitu, yang nangis mereka. Kayak akunya malah ya udah kita harus hadepin gimana caranya. Cari problem solvingnya ya kamu. Iya, kayak ya udah kita harus nyelesain nih. Kalau gitu kan ternyata kan memang kemarin aneurismanya satu. Posisinya tidak menyenangkan, jadi kayak agak susah juga, terus ukurannya juga besar. Posisi tidak menyenangkan tuh gimana tuh? Dijelasin. Jadi posisi yang susah untuk dioperasi gitu lah intinya. Jadi memang butuh skill dokter yang untuk ngelakuin itu. Dan ternyata memang di Malaysia sendiri untuk neurosurgeon yang spesialisasinya itu neurovaskular itu nggak banyak. Bahkan susah. Di Indonesia aja cuma 33 dokter kalau nggak salah yang punya subspesialis neurovaskular gitu. Wah, terus berarti kamu di sana selama berapa lama tuh? Di mana? Di KL-nya. Jadi begitu kamu divonis, ya bukan divonis ya, hasilnya seperti itu, terus kamu extend berapa lama di sana? Oh, 2-3 hari doang. Jadi kita langsung cari dokter di Indo, langsung bla 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 gitu. 2-3 hari? Tak kira lama. Enggak, jadi kayak di KL langsung kan. Setelah tahu nih kita hubungin insurance bla bla bla. Setelah itu kita juga cari dokter di Jakarta. Setelah itu juga ada rekomendasi dokter di KL ke siapa gitu di Indo. Jadi pas itu kita ada akhirnya 3 pilihan dokter lah. Ya udah kayak dari KL langsung ke Jakarta, nemuin dokternya, bla 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 bla, gimana nih penyelesaiannya. Terus tindakannya di mana? Tindakannya di Jakarta, RSCM. Oh, tindakannya di Jakarta, iya, akhirnya di KL. Oh enggak, jadi kayak, karena tadi aku kan cerita kan, jadi kayak ternyata di Malaysia untuk neurovaskular ini kurang berkembang. Dia malah nyaranin untuk di Indonesia. Iya, biasanya kita kan yang ke KL ya. Ini malah dibalik, ini malah disuruh. Harus bangga sih gitu. Ya. Tapi ya memang kayak thanks juga sih sama dokter-dokter sana juga kayak apa ya, berbesar hati lah ya, kalau memang lebih baik dilakukan di Indo juga dilakukan di Indo. Enggak dengan egonya mereka, tapi ya memang kita belum ada gitu. Bukan kita belum ada, kita mungkin kurang. Gitu. Jadi kayak lebih prefer dirujuk ke Indo aja. Iya, dirujuk di Indo, terus juga udah dikasih dokternya apa gitu. Terus tindakan di RSCM tuh. Berapa lama tuh operasinya waktu itu? Operasinya maksudnya ini lama dari hasil waktu pertama kali dari hasil. Wah, cepat banget juga itu. Cepat banget. Jadi kayak sebenarnya kan kayak aku nemuin dokter ini. Jadi kayak kemarin ada
beberapa dokter lah kita temuin sampai mana yang srek lah ya, anggap aja kalau yang srek kan baru kita jalanin nih gitu. Ya udah setelah itu aja prosesnya cuma nggak sampai seminggu, jadi kayak proses cari dokter, ketemu beberapa dokter di Indo aja seminggu. Sat banget ya. Terus kayak ya udah kalau misalnya even aku ngomong sama mereka kalau bisa dilakuin minggu depan aja, jadi biar cepat kelar gitu kan. Tapi kan ternyata parents aku mau Chinese New Year-an dulu. Terus kemarin kan pemilu, jadi kayak mereka mau nyoblos, lalu masih mau Chinese New Year-an gitu. Jadi ya udah kayak mundur tuh kira-kira sebulan gitu. Tapi dalam sebulan tuh juga bagus lah, akhirnya kayak kan ada waktu untuk lebih milih dokternya. Setelah itu juga aku bisa konsul telemedicine sama dokter-dokter di China kayak gitu. Tapi dalam tempo sebulan itu kamu ngerasanya badanmu ya nggak gimana-gimana? Bukan yang sampai karena kena sugesti juga kan? Oh, hasilku kayak gini terus jadi lemes atau jadi apa, atau ada gejala-gejala apa gitu nggak? Ada ya, mungkin kayak lebih kayak kerasa pusing-pusing sendiri padahal mungkin nggak terlalu pusing. Ya itu kayak kesujas ya. Iya, tapi mungkin kayak lebih mikirnya apa ya, pas dalam momen itu kayak lebih prefer cepetan dilakuin deh biar segera kelar gitu. Tapi kamu percaya juga nggak itu kayak timingnya Tuhan pas kasih tahu kamu seperti itu? Jadi kayak apa nih maksudnya, apa nih? Gue kurang ngerti. Timingnya kamu tes waktu itu. Setelah tes kayak langkahku dibimbing. Oh iya sih, kalau itu pasti percaya lah ya. Maksudnya kayak semua kejadian itu kan pasti ada maksudnya gitu. Jadi kayak ini mungkin pertanyaannya lebih ke arah kayak bagaimana kamu menghadapi si aneurismanya gitu. Iya. Ya itulah diubah dikit lah. Jadi apa ya? Ya timingnya Tuhan itu pertama udah pasti pas lah. Kalau misalnya nih kemarin aku nggak tahu kalau ada aneurisma, di tahun 2024 tuh aku udah banyak planning untuk diving and then skydiving gitu juga. Jadi kayak bayangin aja tuh kalau tahun 2024 gue skydiving, bisa-bisa aneurisma gue pecah gitu. Soalnya ketinggian ya? Pressure sama kan cepat banget ya. Dari atas ke bawah boom gitu. Itu bisa pecah gitu. Pemicu ya. Jadi sebenarnya aneurisma ini aman-aman nggak aman nih, kayak bom waktu ya. Bom waktu. Jadi kalau pecah ya udah. Pemicunya ya wis. Kalau antara meninggal atau stroke gitu aja. Tapi kalau enggak ya udah aman-aman aja. Gitu. Ya puji Tuhan kamu enggak jadi skydiving. Puji Tuhan. Sama enggak diving juga ya kayaknya. Iya, Mau diving juga. Padahal tapi kayak 2023 itu kan aku juga lumayan sering diving ya. Jadi kayak puji Tuhan banget sih sampai nggak pecah di tahun 2023 gitu. Padahal kamu sempat diving juga. Iya. Wow. Even kayak di 2023 tuh aku ngambil license yang advance punya. Wah, advance lumayan ya tuh. Lumayan. Iya, jadi kayak puji Tuhan juga sih nggak pecah itu kayak udah. Tekanannya kamu nyelam kalau advance berapa meter tuh? 30 meter. Udah kayak berkat banget sih, untung gitu nggak pecah gitu. Divingnya tapi diving yang gini apa free diving? Scuba diving. Scuba. Jadi masih pakai ini. Bukan free dive ya? Enggak free dive sih. Jadi masih scuba punya gitu. Tapi tetap aja tekanannya kencang banget di situ. Iya, itu makanya yang beneran aku grateful banget ya. Untung juga di tahun sebelumnya dengan kondisi yang seperti itu tuh nggak pecah tuh udah amazing banget gitu. Ya itu kayak penyertaan banget sih. Iya, penyertaan banget sih. Nggak disertai, kenapa-napa nggak tahu kan, orang kondisi fisikmu kan fit. Sangat bagus banget. Jadi kayak dulu tuh seminggu 3 kali yoga, 2 kali nge-gym, makan dijaga, clean food bro gitu. Jadi kayak beneran fit, ya? Iya beneran fit. Tapi kok bisa memang ada seperti itu? Iya. Even nggak ada tekanan darah, diabetes apa tuh nggak ada. Jadi beneran kayak clear gitu. Nah, balik lagi tadi. Operasi cepat setelah 10 hari. Operasi pun itu juga ada kayak kejadian. Jadi awal itu perencanaannya tuh cuma sekitar 3 jam, tapi akhirnya molor sampai 7 jam. Wow, 2 kali lipat lebih. 2 kali lipat lebih. Tapi kayak di situ pun aku juga diajarin nih, apa yang manusia rencanakan tuh nggak sesuai gitu. Kalau Tuhannya nggak menghendakin gitu. Jadi kayak sempat lah ya di sisi saintis gue beneran kayak mempelajarin apa itu aneurisma, caranya menyelesaikan gimana. Even gue discuss sama dokternya, ya udah kita pakai cara ini gitu. Tapi suggest dokternya. Iya kayak maksudnya kan kita discuss gitu. Aku maunya yang cara kayak gini gitu. Tapi kan akhirnya di hari tersebut apa yang di planning tuh nggak sesuai sama sekali gitu. Wow.
Jadi kayak ya udah kadang itu manusia cuma bisa merencanakan tapi yang Tuhan menentukan gitu. Iya. Percuma tuh belajar sampai gimana sampai beneran pelajari literatur dan lainnya jurnal bla 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 udah nggak ada gunanya, ternyata di hari H berubah semua gitu. 7 jam. 7 jam. Itu yang nungguin yang kasihan sih. Iya sih kan kalau saya kan cuma di bius total ya. Bius Nggak total. kerasa gitu. Bius total. Heeh. Dan itu nggak dibelek kan? Nggak. Jadi cuma dari Gimana? paha terus langsung naik ke atas. Oh ini tanpa Nggak ada. dari paha Mm-mm. masuk langsung ke sini. Iya, jadi Keren, kayak kan? pakai kateter gitu, setelah itu ada yang namanya DSA gitu, jadi dia bisa kelihatan gambar otaknya kita. Wow, gitu. keren banget ya sekarang. Iya. Hebat sih dokter-dokter Indo, salut. Gitu, jadi kayak ya kalau dari luar sih sebenarnya nggak meninggalkan bekas apapun. Gitu. Setelah pemulihannya ada kendala apa enggak waktu itu? Awal pusing banget. Pusing banget. Jadi kamu sakit sadar kepala. setelah 7 jam, terus berapa jam setelah itu? Oh 7 jam kayaknya sekitar 2-3 jam berikutnya langsung dibangunin sih sama Langsung sadar. Iya sama tim dokternya. Dan kepala gitu. rasanya nggak karuan. Oh awal kan masih bius ya, nggak masalah mas bro. Oh. Awal masih kena bius dan kayak itu kan 24 jam kan di ICU, jadi kayak nggak masalah juga. Masih bius. Setelah itu? Setelah itunya pun hari pertama, hari kedua, hari ketiga is okay, very okay. Jadi maksudnya kayak ya udah, even kayak saya kan operasi Sabtu, Minggu di ICU, Minggu sore udah keluar, Senin even gue udah kerja. Wow. Senin udah kerja. Jadi kayak kita secara matematika sebenarnya saat itu udah bisa keluar Selasa Rabu gitu udah bisa gitu kan. Tapi ternyata pas Rabu itu pusing banget. Jadi sakit kepala banget. Yang parah. Bukan kayak sakit kepala biasa. Jadi sering sakit kepalanya tuh kayak intens. Iya, intens. Tapi di waktu-waktu tertentu. Jadi kayak kumat sembuh lagi, kumat sembuh lagi. Nah, kalau pas kumat sakit banget gitu. Itu kalau rating sakitnya 1 sampai 10 berapa waktu? Aku nggak suka sakit, jadi rating 6 pun juga udah sakit. Tapi memang sakit gitu. Jadi kayak ada apa ya? Ada rasa sakitnya yang nggak nyaman gitu. Dan maksudnya kayak sempet juga ada kayak rasanya ngapain ya gue operasi gitu. Sempet kayak gitu? Sempet ya, ngapain gue kayak nambah masalah hidup gitu. Itu berapa lama berlangsungnya seperti itu? Sering sakit kepala itu? Jadi awal itu kan 17 atau 19 hari tuh sempat dirawat setelah operasi. Setelah itu kita keluar rumah sakit udah 7 harian. Setelah itu masuk rumah sakit lagi gitu. Sekitar 7 atau 9 hari gue lupa. Masuk rumah sakit lagi? Pusing lagi, sakit kepala lagi gitu. Jadi ya dicek lagi. Sakit kepala tuh walaupun cuma satu bagian itu ternyata merusak semuanya. Ya karena kepala yang ngontrol semua. Betul nggak? Iya sih. Nah, kalau kepalanya yang sakit nggak bisa mikir kita. Betul kan? Dipaksa untuk bisa mikir sih. Ya, bisa saat mikir. itu saya masih dalam kondisi yang gitu banget. Ya udah sakit kepala pun ya harus jalan gitu, nggak bisa kayak buat alasan karena sakit kepala terus nggak bisa ngapa-ngapain. Nah terus kamu kan waktu di rumah sakit itu malah tadi cerita off the record kan malah bikin sesuatu nih. Iya, jadi ceritanya kan di rumah sakit bosan ya. Terus aku suka jalan-jalan banget kan. Ya udah karena pengangguran di rumah sakit akhirnya buka jasa travel agent ke China gitu. Namanya yestrip.id. Kalau teman-teman ada yang kalau teman-teman mau ke Cina, setelah itu mau liburan ke Cina yang anti mainstream, kita bisa provide. Anti mainstreamnya gimana tuh? Naik public transport, setelah itu kayak makan makanan tradisionalnya. Jadi kayak local experience ya. Iya, lebih ke ada local experience kayak gitu. Tapi kita juga nyediain kalau misalnya mau business trip, itu kita juga nyediain. Business trip, local experience. Itu yang nilai lebihnya dari Yestrip ini. Iya, benar. Wah, keren. Karena kan bosen banget ya, terus kayak kebanyakan ngeliatin scrollingnya TikToknya Cina gitu, lihat pemandangan cantik-cantik banget. Ya kalau tur kan biasa ya ke situ doang. Nanti tempat oleh-oleh. Iya, makanya gitu itu nggak mau sih. Jadi kayak jadi kamu nggak gitu ya? Kita nggak ada tempat shopping gitu nggak ada. Kadang di directnya juga yang tempat turis pakai bin. Iya, makanya kan bosen ya jadinya kayak gitu sih. Terus kayak pas di rumah sakit tuh ada teman tanya kayak ini ada mau ke Cina, kamu bisa bantuin bla 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 nggak? Ya udah. Oh tadinya berawal dari itu triggernya. Iya. Kan juga bosen di rumah sakit nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu cuman kontak lewat HP. Semuanya berawal dari HP dan di rumah sakit karena nggak bisa ngapa-ngapain, jadi mau nggak mau harus fokus gitu kan. Akhirnya berjalan pertama kali
tur berjalan tuh kamu ikut atau kamu masih di rumah sakit? Di rumah sakit dong, jelas. Turnya biar jalan, gue nya tetap di rumah sakit. Pertama kali jalan tanpa kamu berarti? Ya kan kita sebagai yang ngontrol gitu. Di pengontrolnya di rumah sakit waktu itu? Iya. Even gue interview sama anak-anak timnya kita pun itu By Zoom? WeChat ya kalau di WeChat. sana. Iya. Oh ya WeChat ya. Sampai anak guide gue ada yang tanya, lo Cici di rumah sakit ini? Iya, aku di rumah sakit. Gitu. Karena mager di rumah sakit itu? Karena mager dan daripada kita nggak produktif kan. Lagian kayak maksudnya kalau kita mikirin sakitnya kita terus kan juga malah kepikiran, itu sebagai hiburan lah gitu. Hiburan jadi berkat. Iya, hiburan jadi berkat. Berkat buat orang-orang juga yang kerja bareng kamu kan. Bener. Keren. Gitu. Nah, terus kalau itu all over China? All over China. Jadi kalau kita mau kemana aja ada atau kamu tentuin daerah-daerahnya ini? Atau Kita bisa kasih custom? list nih, misal bisa custom. Oh, Jadi bisa kita custom memang juga? Iya, kita memang custom beneran. Jadi kalau misalnya aku mau ke mana nih? Yang Chongqing tuh yang Ya, lagi Chongqing viral. gitu. Bisa. Bisa. Heeh. terus itemnya kamu custom. Iya, itemnya kayak Misal kita custom. mau 10 orang gitu. Bisa. Terus nanti kita nggak mau ke sini, cuma Bisa. mau sini lah. Oh, Beneran enak custom, iya. dan harganya? Harganya pasti kita nggak bisa samain dengan yang grup punya ya. Hmm. Kalau grup punya kan ya otomatis dalam jumlah besar, udah yang no custom, no Hmm. effort. Kamu mau ini nggak mau ya udah gitu kan. Ya kita pasti harga lebih tinggi. Lebih tinggi. Mm-mm. Cuman memang local experience pasti didapat. Pasti kita dapatin. Keren. Gitu. Kamu sempat juga bawa turmu waktu itu? Sayanya sendiri. Kalau sayanya sendiri apalagi sejak sakit udah enggak sih. Jadi memang Ngikut juga nggak pernah sekali? enggak. Saya sekarang hanya menjadi guide untuk parents saya sendiri. Selain itu udah enggak jadi guide lagi. Nggak pernah ikut berarti ya? Tapi kita buatin itinerary-nya, kita buatin. Dan di sana progress. sudah ada timnya? Iya, semua ada timnya. Wah, keren. Ya berarti kalau menurutmu kalau sakitmu tadi kan malah kamu lebih produktif pada saat sakit malahan sebenarnya, karena membuat sesuatu yang baru pas sakit. Itu menurutmu gimana? Kalau ketika kita sakit itu kan kita ada dua pandangan ya. Iya. Kayak kita mau lihat sakit itu sebagai gift atau sakit itu sebagai kutukan. Iya. Nah, kalau kita lihat sakit itu sebagai gift, nah itu kesempatan sakit sebagai gift. Jadi kita bisa lihat nih kalau misalnya sakit ini yang dikasih Tuhan itu tujuannya apa. Setelah itu kalau Tuhan itu kasih kita sakit kan sebenarnya itu kayak pertanda gitu loh. Lu masih dikasih kesempatan hidup di dunia ini. Nah, hidup di dunia ini itu tugas lu ngapain? Apa yang bisa lu cultivate kayak gitu kan. Terus setelah itu juga kan kamu masih dikasih waktu ya sebenarnya ketika sakit itu. Bener. Kan kamu nggak langsung meninggal loh. Kalau gitu kamu masih dikasih waktu. Nah, gimana kita gunain waktu itu sebaik-baiknya? Gimana kita masih bisa memberi berkat untuk orang lain ketika kita masih dikasih waktu gitu. Tapi kalau misalnya kita lihatnya sakit itu sebagai kutukan, ya udah kita akan menyalahkan keadaan. Kita akhirnya jadi kayak victim mentality. Ya, victim mentality. Terus kayak kita juga akhirnya kayak kenapa aku, kenapa sakit, kenapa apa bla bla bla, dan akhirnya kan ngomel terus juga akhirnya kayak bakal benci sama dunia. Jadi kamu kalau memandangnya secara positif negatif ya berarti. Kalau negatif kamu ngedragin sakit itu ke arah negatif ya pasti jadi negatif terus semua mengeluh dan sebagainya. Nah, kamu lebih berpikir secara positif juga. Benar. Kalau maksudnya kayak mungkin orang akan mikir, "Duh, kamu tuh aneurisma itu sebagai sesuatu kutukan gitu misalnya." Tapi kalau untuk aku pribadi malah kemarin proses sakit aneurisma itu malah banyak berkat banget untuk aku. Bukan hanya secara berkat a new business kayak gitu ya, tapi kayak misalnya dulu ketika aku pulang dari Cina, aku lumayan kesulitan untuk minta tolong sama orang lain kayak gitu. Oh, jadi kamu orangnya very independent banget kan. Kan gimana lagi hidup di luar kan nggak ada. sendiri semua. Iya, tapi biasa. Kan karena sakit lu even keramas aja harus dibantu orang jadi lain. Jadi trustmu ke orang aslinya kurang banget. Nol. Zero trust. Nggak bisa dibilang zero trust, tapi beneran kayak kalau ngecek orang tuh berlipat gitu lah. Tapi kan itu juga diajarin lagi, lu operasi kan ya udah pasrah ke dokter lu. Itu kayak
pembelajaran luar biasa sih untuk bisa percaya sama dokternya. Oke, lu utek-utek gua tuh udah kayak sesuatu gitu. Kan tadi bahkan kayak aku ngomong dulu nih sama dokternya. Oke, caranya kayak konsultasi ngajari dokter. Untung dokternya baik. Itu kan Jessica yang tadinya perfeksionis banget. Ternyata harus meletakkan perfeksionisannya dan pasrah sama Tuhan dengan sakit itu. Kalau pasrah sebenarnya juga memang mungkin ya kamu tetap dari dulu pasrah ya kayak mencari dokter dan mencari rumah sakit, mencari data, tetap kamu berusaha. Tapi ya udah Tuhan, the rest. Iya, itu memang sih kalau itu pun sebenarnya kayak apa ya, sifat pasrah itu emang juga dari dulu ya lumayan ada pasrah gitu. Itu kan pasrah ke Tuhan ya, bukan pasrah ke manusia. Itu dua topik yang beda nih, yang satu horizontal, yang satu vertikal udahan. Jadi kalau misalnya pasrah sama Tuhan tuh dari dulu emang ya lumayan kayak gitulah, udah. Even kayak papa mama sempat concern aku operasi di Indo, nggak operasi di negara lain gitu. Aku ngomong sama mereka malahan, kalau misalnya nih si Tuhannya, si dokternya yang di luar negeri memang lebih pintar, lebih punya banyak pengalaman, bla bla bla. Tapi ketika malam sebelumnya operasi dia tengkar sama istrinya, ya udah besoknya dia juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kayak ngurusin aku juga nggak akan bagus. Tapi ya udah mungkin dokter yang di Indo diberkati sama Tuhannya, ya udah kayak lancar-lancar aja. Udah percaya sebenarnya. Ya aku emang akan selalu percaya sama Tuhannya gitu. Tapi kalau percaya sama manusianya kan beda lagi. Oh iya betul, konteksnya beda sih. Konteks yang berbeda antara percaya sama Tuhan sama percaya sama manusia. Tapi kamu jadi diajari untuk percaya sama manusia lagi dengan sakitmu itu ya. Iya, cara yang keras sih. Dan bagusnya aku bisa delegasi kerjaanku. Jadi kayak sebelum operasi gitu kayak everything aku handle ya, kayak semua sendiri. Banyak kan nggak? Emang ada beberapa asisten yang bantu, tapi kamu kayak tetap cek lagi. Iya, tapi kalau sekarang udah kayak lebih enak sih sebenarnya juga. Delegasinya lebih nyaman juga gitu. Ya sebenarnya lebih ada positifnya juga buat. Lebih banyak positifnya sih. Aku akan ngomong lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Negatifnya ya itu tadi operasi, setelah itu lama kayak gitu-gitu. Sakit. Tapi di hal-hal lain lebih banyak positifnya daripada negatifnya gitu. Ya berarti intinya sakit itu bukan kutukan. Bukan, jelas lah. Sakit itu berkat. Bukan berkat. Sakit itu gift. Sakit itu is a gift gitu. Kayak Tuhan beneran kasih kamu kesempatan untuk hidup lebih baik, untuk gunain waktu, untuk be blessing to others kayak gitu. Mantap banget sih. Nah, setelah kamu mengalami aneurisma sendiri ini, terus apa yang kamu lakukan setelahnya itu? Banyak ya yang berubah dari kehidupan, itu yang pasti sih. Yang pasti kayak ingin lebih berdampak juga untuk orang lain. Terus kayak kemarin pas cari info tentang aneurisma itu kan susah banget ya. Harus dari luar tuh kebanyakan sampean gitu, kayak beneran translating tulisan-tulisan Mandarin lagi gitu. Jadi akhirnya kemarin aku buat webnya aneurismaotak.com. Jadi kalau misalnya siapa tahu otak.com. Jadi kalau misalnya mungkin ada teman-teman yang temennya atau gimana kena aneurisma, bisa cek-cek aja di sana gitu. Jadi di situ ada mungkin kayak sharing dan panduan. Lebih ke arah penjelasan juga. Penjelasan. Jadi kan kadang kita googling nggak terarah. Ini ya udah kayak tinggal lihat di satu web selesai gitu. Kalau itu aneurisma otak itu lihat di situ penjelasannya udah kamu kumpulin, udah kamu translate, jadi detail di situ. Untuk pengobatannya juga, untuk list dokternya juga. Iya. Lengkap. Kalau mau keluar negeri juga udah ada. Oh, udah ada listnya. Iya. Wah, keren. Kan emang bingung banget kan kemarin kayak cari info kanan kiri. Apalagi kalau orang, mungkin kalau kamu kan orangnya logis, jadi kena ya apa yang harus kamu lakukan. Tapi beberapa orang juga kan kena shock, terus nggak bisa mikir kadang, itu kemana-mana juga kan. Pusing gitu. Even kayak itu, kayak cara klaim ke asuransi, cara klaim ke BPJS kayak gitu juga ada itu. Ada. Detail banget ya. Jadi pokoknya sebisa mungkin kalau ada teman-teman lain yang kena aneurisma, ya udahlah nggak seribet itu cari-cari infonya, pusing men gitu. Iya. Lah, untuk aneurisma sendiri tuh kalau kamu jelasin secara awam, yang gampang, bahasa yang gampang itu sebenarnya gimana? Kalau misalnya dalam Mandarin itu kan tong mailio,
Tung Mai Liu. Jadi kayak tungnya itu tung yang bergerak, Nah, mai itu pembuluh darah, nah, liu itu benjolan. 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 Jadi kalau secara gampangnya benjolan di pembuluh darah tapi yang bergerak-gerak gitu. Jadi dia nggak padat kan. Kalau tumor kan padat. Kalau ini dia bergerak-gerak gitu. Jadi kayak melembung gitu. Gelembung. Iya, aneurismanya. Nah, aneurisma ini kalau misalnya kondisinya baik, nggak ada apa-apa sih nggak masalah. Bahkan kayak di Indonesia, bahkan di dunia pun itu jarang orang yang tahu nih tentang dia terkena aneurisma kalau nggak MRI gitu. Tapi memang efeknya yang luar biasa, dia kayak bom waktu gitu. Kalau misalnya pecah antara mati atau stroke gitu. Ya simpelnya kayak gitu aja. Berarti. Iya, tapi simpelnya. memang pembuluh yang di sini ya. Pembuluh darah aneurismanya sendiri sebenarnya bisa di banyak tempat ya, bisa di otak, terus bisa di usus, bisa di jantung kayak gitu. Jadi kayak pembuluh darahnya. Aneurisma tuh berarti nggak cuma di otak. Enggak, bisa di mana aja. Di pembuluh darah manapun iya, bisa. di pembuluh darahnya gitu. Dan efeknya beda-beda. Efek akhirnya sama. Efek akhirnya sama. Efek akhirnya kan kalau di otak ya udah antara stroke atau meninggal. Nah, Misalnya misal di jantung. Ya udah meninggal paling ya. Kalau di pembuluh darah lain, misal kayak yang di kalau ini mungkin harus tanya dokter ya. Iya. Kalau misalnya mungkin kalau di pembuluh darah yang gini kayak tebel-tebel gitu. Beda. Oh iya. Gitu berarti sih. Tapi memang efeknya aja yang lumayan menakutkan gitu. Oke. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin teman-teman yang apa ya? Yang belum aware sama kesehatan, termasuk aku juga. Satu, punya asuransi. Kesehatan tuh penting banget. Iya. 2, setelah itu kayak cek rutin lah. Cek rutin. Jadi cek rutin tuh kayak cek kesehatan yang biasa itu ya. Iya. Terus yang utama itu aja sih. Terus kalau misalnya teman-teman yang sakit, lebih baik positive thinking lah. Positive thinking. Positive thinking ketika sakit itu nggak gampang ya. Itu pasti. Akan lebih gampang untuk bersyukur ketika kondisi baik daripada bersyukur ketika kondisi jelek kan. Iya, benar banget. Nah, jadi tapi kalau misalnya mainnya kita ngomongnya yang jelek-jelek, maksudnya juga yang negatif-negatif, tubuh kita pun kan akan meresponnya dengan yang negatif. Tapi kalau misalnya kita mikirnya positif, ya udah tubuh kita juga akan merespon secara positif. Gitu aja. Itu sih. Thank you banget. Yang penting tapi asuransi itu penting banget. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum punya asuransi, terserah deh mau asuransi mana aja, asuransi itu penting banget. Oke. Thank you banget ya waktunya. Nanti buat teman-teman juga yang mau cek YesTrip bisa yestrip.id. Benar. Terus bisa cek di Instagramnya. Di Instagram juga yestrip.id. Oke, sama untuk yang pengen tahu soal aneurisma, mungkin teman-temannya ada yang kena atau teman-teman sendiri kena, bisa aneurismaotak.com ya. Benar. Itu aja. Thank you ya waktunya. Iya, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Iya. Jangan lupa teman-teman buat subscribe, like, dan komen, apalagi kalau kamu kenal sama Jessica ini. Oke, boleh.